Cintai Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat memuji dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita satukan hati. Saya minta Ibu Tabita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu atas kami. Kalau kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh kembali ada sebagaimana adanya kami. Terlebih kesempatan di mana kami boleh bersiap Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami mau membawa pujian kami sebagai korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena ya Bapa, sebelum pujian pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu, mari Tuhan Kau mau suci kuduskan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami boleh layak menghampiri tahta kudus Tuhan, membawa hati, membawa korban syukur kami melalui pujian dan pengagungan kami. Layakkan setiap kami Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu pagi ini. Kuasai dan urapi setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya hati Tuhan disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh ruangan ini, bahkan setiap hati yang hadir Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku
Engkau isi hati kami Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini. Kami terima kasih Tuhan. Biar ada perkenanan dalam hidup kami. Kau kuduskan Tuhan Yesus Kristus. Tiada tersembunyi, tiada tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, semuanya terbuka. Aku bagaikan telanjang di hadapan-Mu. Aku bagaikan debu di hadapan-Mu. Jangan Kau ambil rohku ya Tuhan. Jangan Kau ambil nafasku ya Tuhan. Biarkanlah aku menyembah-Mu. Biarkanlah aku melayani-Mu. Biarkanlah aku memuji-Mu. Biarkanlah aku menyenangkan-Mu sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku. Tiada tersembunyi, tiada tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, semuanya terbuka. Aku bagaikan telanjang di hadapan-Mu. Aku bagaikan debu di hadapan-Mu. Jangan Kau ambil rohku ya Tuhan. Jangan Kau ambil nafasku ya Tuhan. Biarkanlah aku menyembah-Mu. Biarkanlah aku melayani-Mu. Biarkanlah aku memuji-Mu. Biarkanlah aku menyenangkan-Mu sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku. Biarkanlah aku biar aku hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena bagi-Mu tiada tersembunyi. Oh,
biarlah aku melayani-Mu, biarkanlah aku memuji-Mu, biarkanlah aku menyenangkan-Mu sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku. Cuma sendiri katakan, biarkanlah aku, biarkanlah aku menyembah-Mu, biarkanlah aku melayani-Mu, biarkanlah aku memuji-Mu, biarkanlah aku menyenangkan-Mu sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhan. Biarkanlah aku menyembah-Mu, biarkanlah aku melayani-Mu, biarkanlah aku memuji-Mu, biarkanlah aku menyenangkan-Mu sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku, sepanjang umurku yang singkat, ya sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku. Biarlah di sisa hidup kami yang singkat ini Tuhan, kami menyenangkan Engkau Yesus. Kami menyenangkan Engkau, kerinduan kami Tuhan, komitmen kami dalam hati kami dan hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Yang sepakat katakan amin. Ajaib bagi Tuhan. Saya minta semuanya untuk berdiri, dicari dulu. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau melabariku
adalah miliknya Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16, kita semuanya yang sudah percaya Yesus sudah dimeteraikan Roh Kudus menjadi milik Tuhan Yesus. Oh
Puji Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu ada kesaksian? Bu Hani. Oh, nggak ada yang kesaksian? Oh boleh. Bu Tabita. Puji Tuhan. Saudara, saya cuma mau sharing. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 26 atau 27 itu hari Kamis sore, dan tanggal 29 itu saya mesti bikin ibadah saudara, hari Minggu ya, ibadah raya. Hari Kamis sore itu saya selesai makan malam, tiba-tiba saya mau ngomong apa gitu saudara, kesel saudara. Kayak mau ngomong kesel, jadi keplokian gitu ya. Rasanya batuk terus sampai sakit saudara. Dan yang saya makan itu ibu asin saudara, ibu asin digoreng agak kering gitu kan, jadi duri-durinya gitu ya, mungkin di sini nyangkut atau gimana. Jadi saya kepluknya sampai nggak bisa, kayak napas susah, ambil napas gitu kayak susah, terus ngiklik terus. Akhirnya saya bingung, Tuhan, kenapa Tuhan, tolong Tuhan, saya bilang gitu ya. Terus beberapa waktu saya agak reda gitu, batuk lagi. Saya bawa tidur gini, rasanya kayak ada yang jalan di sini terus gores di tenggorokan saya, saudara. Rasanya perih sekali. Sampai malam terus begitu terus, saudara, batuknya ngiklik terus. Akhirnya suara saya sampai habis saudara ya. Dan saya pikir begini, waduh, kalau biasanya saya kalau sudah terganggu suara serak gitu, itu minimal 2 minggu pemulihannya baru bisa balik lagi suaranya. Terus saya bilang, Tuhan, hari Minggu besok saya mesti pimpin ibadah Tuhan pagi dan sore. Kalau suara saya gini, saya mesti apa Tuhan? Saya pegang HP itu malam-malam jam 12 saudara, nggak bisa tidur karena kalau dibawa tidur ini seperti dipegang gini aja sakit saudara, dipegang gini loh bisa sakit. Saya heran nggak tahu kenapa. Terus saya bilang di Tuhan, besok saya mau Minggu saya mau pimpin ujian, saya pegang HP ini, saya mau share linknya atau saya mau bilang, Bu maaf saya tidak bisa melayani karena bla bla bla. Jadi kayak dilema gitu saudara. Terus saya gini, Tuhan, beslah karepmu Tuhan, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Jadi saya mau bawa tidur nggak bisa, saya duduk saudara, saya duduk di tepi tempat tidur, lalu ketiduran sampai saya itu mau jatuh kaget. Tapi waktu saya ketiduran itu saya bermimpi saudara. Jadi mimpi itu saya ada dalam satu ruangan ibadah, tiba-tiba ada kertas tuh lewat saudara. Kertas lewat di muka saya dan ada tangan yang megang kertas itu dan ada tulisan di situ judul-judul lagu saudara. Dan saya ingat betul, waktu saya lihat gini, saya mau jatuh itu saudara kan, jadi saya terbangun. Langsung di sebelah saya kan ada buku, ada pulpen karena saya sedang persiapan ya. Langsung saya tulis, saya ingat lagu-lagu saya tulis. Sudah gitu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni kesombongan saya Tuhan, ampuni kebodohan saya. Mungkin saya kurang hati-hati makan atau gimana, atau mungkin saya mau ngomong apa, saya kesal, ampuni saya Tuhan. Tapi kalau memang besok Minggu saya harus tetap pimpin ujian biar kehendakmu yang jadi. Tapi kalau tidak pun biarlah kehendakmu yang jadi. Sudah selesai itu jam setengah 3 pagi saudara. Akhirnya saya coba tiduran nggak bisa juga, saya senderan di tepi ranjang gitu, saya taruh bantal tinggi. Pagi-pagi jam 6, jam setengah 6 saya sudah keluar gitu ya, karena pusing kepala nggak tidur. Terus saya bilang suami saya, tapi suara nggak ada. Jadi, kamu apa? Kata suami saya. Jadi suara nggak keluar. Gara-gara kepentingan gitu, terus langsung gosok-gosok sama suami saya belakang ini. Terus ya apa sih kok bisa gini? Nggak tahu saya bilang gitu. Ya sudah pergi ke puskesmas. Suami saya bilang gitu. Jadi jam 7 suami saya pergi kerja, saya pergi ke puskesmas. Waktu ke puskesmas saya periksa, akhirnya dokter tuh periksa perut saya sudah buka dan dokternya kaget, wah itu banyak luka di sini di tenggorokan saya. Jadi rupanya yang bikin keplokian mungkin duri-durinya ikan asin itu ya yang saya makan mungkin ya. Jadi yang katanya di sininya tuh banyak luka gitu dan bengkak. Pantesan sampai seperti itu. Akhirnya saya ditanya ada alergi obat atau enggak, dan selesai semua saudara, saya ambil obat di apotek, pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang saya beli bubur dulu saudara. Ambil di rumah, akhirnya saya makan bubur. Selesai makan bubur, terus saya ngomong, kan ada mama saya, Mah, kok suaraku balik? Saya bilang gitu. Loh, obatnya belum dimakan loh. Mama saya itu ya kaget. Loh, tadi kan pergi ya, masih di puskesmas ini suara saya juga nggak ada. Tapi tiba-tiba setelah makan bubur, saya mau makan obat, pikir saya gitu ya. Loh, suaraku sudah balik, Mah. Ya ampun. Akhirnya, wah mujizat gitu ya. Padahal dokter itu tadi bilang sendiri sudah buka dan saya pegang nggak sakit sudah. Saya bilang, aduh, apa ini kuasa kegelapan, tapi enggak, dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus buat mujizat buat saya. Karena saya waktu berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau saya harus pimpin ujian, ya saya pimpin ujian. Kalau tidak, ya tidak. Tapi waktu itu langsung saya WA gembalanya. Saya kirim lagu-lagunya, lagu-lagu yang saya dapat semalam waktu saya ketiduran itu sudah saya kirim. Dan waktu ibadah saudara,
saya bawakan lagu-lagu itu terjadi KKR di tempat ibadah itu, banyak jemaat yang dilawat. Dan hamba Tuhan itu dia bilang, saya itu tidak ada rencana untuk altar call, tapi kenapa waktu pujian penyembahan disampaikan saya tergerak untuk altar call. Jadi jemaat itu kayak manifest gitu saudara, yang mereka semua dilawat Tuhan dan semua tim musik juga. Saya percaya waktu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya cuma bilang, saya nggak minta sembuhkan sama Tuhan. Saya nggak bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Biasanya saya panik kalau dengan suara, karena kan saya tugas yang memuji Tuhan. Kalau suara tiba-tiba seperti itu pasti secara otomatis kita manusia pasti panik ya. Tapi waktu itu saya cuma begini, Tuhan ampuni kebodohan saya, ampuni kesombongan saya, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Cuma itu, saya nggak minta Tuhan sembuhkan saya, enggak. Tapi puji Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, apa yang Tuhan mau. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Haleluya, itu yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Mau kesaksian, ayo Bu, monggo mempelai baru. Ayo. Shalom ibu-ibu, bapak. 3 tahun yang lalu saya berulang tahun dan undang sama Pak Stephen sama semua yang ada di sini, beberapa orangnya saya undang. Terus waktu itu Pak Stephen suruh ngomong kalau khotbah, tanya kepada saya, kamu doa ini mau mintanya apa gitu. Saya bingung karena saya tiba-tiba ditanya gitu, mau jawab apa, saya bingung. Terus saya bilang ini, saya minta jodoh yang baik. Cuman gitu aja gitu. Tapi selama waktu 3 tahun yang lalu itu saya kok gak dapet gitu, tahun ke tahun selama 3 tahun ya. Nah pada saat yang kemarin itu saya ketemu dengan Kotomi itu tanggal 23 Oktober. Nah kami cuma jalan 3 bulan, terus Kotomi itu ajak saya nikah gitu. Ayo kita nikah aja gitu. Pada saat itu mama meninggal. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pernikahan ya. Karena pikir baru jalan 3 bulan gitu. Tapi yang saya heran ya banyaklah teman-teman saya ada yang deket, cuma saya tidak pernah kepikir mau menikah. Saya takut ya kalau dengan mau menikah itu. Terus teman saya bilang, dulu kamu bilang minta jodoh, sekarang jodoh datang kamu takut, kamu gak ada yang kamu mau gitu. Ternyata waktu Kotomi saya tidak ada ragu ya, saya langsung diajak nikah ya, langsung mau aja. Tapi teman saya semua ngomong hati-hati gini-gini, tapi saya tidak ada pikiran apa ya, langsung saya pikiran tenang gitu. Waktu aja nikah iya saja gitu. Dan waktu itu mama meninggal, pada saat itu kita menikah ya biasa. Banyak tantangan yang kami hadapi. Kadang saya bingung juga, saya telepon WA ke Pak Stephen, ini gimana. Cuma Pak Stephen bilang jalan aja, pokoknya iman jalan, sudah konsultasi sudah. Jadi saya jalan, kami menikah ya, kami menikah. Kotomi bilang udah, waktu itu mama sudah bilang saya, udah kalian cocok nikah aja, bikin surat dulu. Dan kami jalani itu. Nah setelah itu saya ajak Kotomi itu ke gereja, karena dia kan nggak tahu gereja-gereja Bethel ya. Jadi kalau ke gereja belum selesai dia merasa itu khotbahnya kurang ini, dia pulang. Ayo kita pulang. Setiap ke gereja itu ada nggak cocok, ayo kita pulang gitu. Saya bawa dia ke gereja semua ya, bilang ini kamu cocok yang mana, ayo kita ke tempat yang kamu cocok. Ke semua gereja, tak ajak gereja besar sampai Betani, GMS semua. Saya ajak semua satu-satu gereja, tapi tidak ada yang dia cocok. Maksudnya, udah kita sekedar pikir aja gereja dia. Waktu itu dia nggak ada respon sama sekali ya. Di gereja juga dia diem. Kalau nyanyi dia diem, dia lihat paling sesekali tok. Nah aku bilang gini, udah karena Kotomi kan kadang-kadang dia tuh mungkin karena pintar ya, jadi semua diteliti gitu. Ya udah kamu kesini ke Pak Stephen, gini ada satu persekutuan doa. Aku tanya Bobo terus, ayo kita pergi, jadi kamu bisa ngerti karena ini bukan khotbah, ini pengajaran. Jadi kalau nggak ngerti bisa nanya gitu. Ya coba aja, dia bilang coba. Nah datangin bukan karena mau coba-coba, tapi akhirnya dia tergerak hati ya, malah
Dia sekarang lebih gencar daripada saya ya. Waktu biasa malam tidur itu saya berdoa, saya nggak ngajak. Sekarang saya ngajak dia berdoa, dia mau berdoa. Terus hari ini ada janjian sama orang tentang pekerjaan. Jam 10 janjian, jam 11 ini kan gereja. Saya bilang gini, ayo kita pergi aja jam 10 ini, nanti gampang nggak di persekutuan doa minggu-minggu depan. Bisa. Dia bilang, enggak, itu kan bulan 5 lagi. Dia bilang, udahlah, kita pergi gereja. Nanti itu biar dia mau hari Senin, hari apa, terserah. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Loh ini kerja, ini duit loh, duit apa gitu. Ini dapat duit, masa kamu nggak mau? Kalau ini kan gampang, nanti minggu-minggu lain juga kan ada persekutuan doa. Dia bilang, jangan, kita pergi dulu, nanti gak apa-apa, nanti Tuhan pasti kasih rezeki. Kita mesti ke persekutuan doa, kan sudah komitmen. Terus aku langsung gini, saya langsung rasa kayak, aduh, kok dia yang baru bisa mengajarkan saya yang lama gitu. Jadi saya rasa takut sendiri tuh, aduh Tuhan ampuni saya gitu. Lalu saya ngomong ke teman saya, udah batalin aja, nanti setelah persekutuan doa baru kita pertemuan. Orangnya marah-marah, nggak bisa, Senin aja. Ya sudah, Senin naik, kata Kotomi. Udah Senin aja. Akhirnya saya dari situ saya merasa kok dia yang baru, tapi dia lebih taat daripada saya yang lama ya. Jadi dari situ saya percaya kalau saya sama Kotomi itu kita saling membutuhkan, dan saya juga perlu dorongan dari dia supaya semangat gitu. Karena kadang-kadang pergi gereja, kadang-kadang mau persekutuan ya seenake dewe gitu. Sekarang ada Kotomi malah saya yang diingetin, ayo persekutuan doa. Nah setiap kali doa terus nyanyi pujian, dia sudah mau ikut ya. Jadi aku sudah mengerti sekarang. Aku kesini aku bisa mengerti. Oh ya sudah, kalau gitu kita pergi, nanti rezeki itu Tuhan yang kasih. Dan ternyata benar ya, orangnya mau janjian hari Senin, dan kita datang ke sini dengan sungguh-sungguh, bukan karena paksaan atau apa, tidak ya, karena memang dari hati yang Tuhan kasih buat kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Jadi bukan sakara PDW lagi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Iya. Tambahin sih. Macam. Gak apa-apa ya Pak. Enggak, kesaksian saya ini bertolak belakang dengan Bu Tabita. Tadi tak dengar dari awal, kayaknya enak gitu ya. Jadi saya menyaksikan bagaimana saya bisa melewati kesedihan saya, tapi yang cuma sesaat. Dimana saya juga berdoa sama Bu Tabita, tapi mujizat itu nggak datang. Kayak tadi kan bilang mujizat disembuhkan ya. Belum sampai ya, belum sampai minum obat udah karena doa. Saya waktu ke Penang kemarin check up yang kita libur itu, saya sama-sama anak kan mampir di Kuala Lumpur. Mereka jalan-jalan sama saya juga, termasuk anak saya yang pertama. Mereka jalan-jalan dulu di Singapura tanpa saya. Jadi liburan sendiri gitu. Liburan sendiri, anak saya sama mantu saya sama cucu saya liburan dulu di Singapura sendiri 4 hari. Ketemu saya di Kuala Lumpur setelah saya check up dari Penang. Dari situ saya dikasih surprise. Saya dikasih surprise bahwa mama mau punya cucu lagi. Itu di restoran, betapa saya joget-jogetnya, saya lupa kalau di restoran ya. Karena saking senengnya gitu loh, aku punya cucu lagi, mama juga mau punya cicit lagi yang kedua ini. Mama sama mama mertua ya, senangnya minta ampun. Saya dikasih kabar positif itu. Wah, puji Tuhan, kita senang semua. Terus nggak lama kita di Kuala Lumpur, berapa hari ya, lupa saya, 6 atau 7 hari gitu. 3 hari sebelum pulang dikabarin, "Mah, kok ada pendarahan?" Ya sudah, kamu ke rumah sakit langsung di Kuala Lumpur itu, cek aja. Saya sudah langsung nggak boleh pegang cucu saya gendong, saya ini semuanya. Tapi kan di belakangnya Kuala Lumpur dia jalan-jalan itu kan, di Singapura nggak pakai mobil, jalan terus, mandiin anak sendiri, jongkok berdiri ya, belum ini cuci botol sendiri. Susternya pulang kan 10 hari. Jadi Feli itu ini jaga anaknya sendiri. Nah terus setelah itu, apakah bapak kurang beriman? Bapak ini sangat tinggi imannya daripada saya. Kita berdua doa. Saya sudah doa sendiri waktu tahu pendarahan, saya doa Tuhan, saya tahu bahwa anak itu titipan Tuhan.
waktunya kapan ada di rahimnya terserah Tuhan. Tapi saya minta tolong Tuhan dijaga supaya anak ini tetap ada. Terus malam di rumah sakit dia terbangun, tak bilangin anak-anak ke Kuala Lumpur cari rumah sakit terdekat karena pendarahan lagi. Ya saya berdoa loh kita berdua minta tolong, tapi ya dalam akhirnya sesuai terjadi kehendak Tuhan. Pulang dari Kuala Lumpur saya sudah bilang wes kamu harus pakai kursi roda bla bla bla, pokoknya dijaga nemen. Sampai di Jakarta check up kan ke dokternya, akhirnya nilai HCG-nya itu drop. Nah jadi dalam kata lain keguguran. Nah tadi saya dengar enak ya Pak doa semua, tapi kita doa nggak dijawab Tuhan. Tapi gini loh, bukan nggak dijawab Tuhan, akhirnya tuh saya dikasih hikmat gini. Ini loh, sesuatu yang dikasih Tuhan, entah itu anak, entah itu usaha pekerjaan, entah itu proyek, entah itu hubungan suami istri dalam rumah tangga, tetap harus kita itu menjaga. Jadi dua belah pihak bekerja, bener nggak ya kan? Saya bilang sama anak saya, karena kesalahan kamu, kalau kamu nggak surprise mama, kamu kasih tau mama bahwa kamu hamil, mama nggak akan izinkan kamu ikut liburan. Sudah, kamu harus bed rest. 1-3 bulan tuh rawan gugur. Karena kamu nggak kasih tau mama. Jadi kamu di Singapura kecapean jualan terus kan. Akhirnya dalam kesedihan saya, dia juga bilang, wes Tuhan maunya gini, serah sama Tuhan aja. Kalau diteruskan juga pasti bahaya gitu. Jadi saya mikir iya ya Tuhan, apapun yang dikasih sama Tuhan, itu tetap dua belah pihak itu harus menjaga loh. Nggak bisa Tuhan kasih usaha pekerjaan misalkan, terus kita nggak melangkah gitu, nggak ngambil, nggak berusaha, ya nggak jadi. Sama hubungan suami istri, Tuhan dijaga rumah tanggaku supaya aku tetap adem ayem tentrem, suamiku nggak ngapa-ngapain. Kalau kitanya nggak menjaga dua belah pihak, ya nggak jadi juga. Sama dengan anak, akhirnya saya dikasih hikmat itu. Oh iya ya sudah, memang kesalahan ada di anak-anak karena itu tadi kecapean akhirnya gugur. Saya bilang ya sudah lah, kan masih muda, masih ada waktu untuk bikin lagi, nggak apa-apa. Puji Tuhannya itu masih belum ada detak jantung. Kalau ada detak jantung saya lebih sedih lagi. Berarti kan ini cucu kedua, ternyata belum gitu loh. Kantongnya pun ketubannya itu belum terbentuk. Jadi memang positif, memang sudah, tapi dia masih gumpalan darah. Jadi baru mau jadi. Nah pelajaran ini ya. Nanti kalau ini lagi harus dijaga 1-3 itu rawan, biar kamu sudah dikasih Tuhan, bersyukur tapi harus tetap dijaga. Nah itu loh, apapun kita harus dua belah pihak gitu ya. Makasih. Apa sudah nggak sedih kok. Terakhir ini ya. Shalom. Shalom. Saya mau bersaksi bagaimana mukjizat juga tidak terjadi pada saya. Sama. Ya. Pada saat saya pada saat itu bukan serangan jantung. Jadi setelah saya tanggal perayaan Agustus di sini, Seninnya saya ke Malang. Nah di Malang itu malam jam 4 itu rasanya di dada saya itu kayak ada yang megang gitu. Ada yang megang. Saya pikir sama lambung biasa. Terus akhirnya sampai jam 8 pagi itu muncul lagi kan tanpa gejala serangan jantung. Dan waktu di mall jalan-jalan itu muncul lagi, wah ini nggak beres ini, nggak beres. Akhirnya cepat langsung ke UGD cari rumah sakit terdekat. Akhirnya saya masuk, saya bilang dokter, dok ini cuma rasanya kayak dipegang gini doang. Ditanyain kamu usia berapa, dicek tensi dan lain-lain. Saya pikir cuma dikasih suntikan sudah pulang, aman. Ya udah nanti bayar berapa gitu. Karena nggak ada BPJS. Nah singkat cerita ternyata aku ada penyumbatan dan penyumbatannya itu 99%. Jadi waktu dilihat di layar tuh ini jantung, sini ada pembuluh darah tipis kayak benang sudah kiwir-kiwir kalau bahasa Jawanya. Ini kalau kamu putus, kamu serangan jantung gitu. Akhirnya dokter mengasih tindakan di ring pertama sakit waktu pembukaan pembuluh darah. Yang kedua bilang juga nanti yang kedua kita pasang lagi. Nah di saat fase yang kedua, yang ketiga itu ada
teman-teman hamba Tuhan bilang, saya harus doa. Minta apa? Minta jantung yang baru, minta pembuluh darah yang baru, ya kan? Doain gitu selama seminggu. Aku udah minta, cuma aku percaya Tuhan gitu. Itu supaya imanku lebih kuat, gitu. Nggak apa, kamu minta aja, dioles minyak urapan, dikasih tumen, dikasih apa macam-macam pokoknya. Terus dikasih gambar jantung, kamu minta jantung yang baru dari Tuhan. Soalnya karena dibilang seperti ini, di surga itu ada gudang spare partnya ini kan. Oh ya gitu. Nah, terus dibilang kamu minta aja. Dan selama saya sakit itu Charles nggak minta Tuhan minta jantung baru, enggak. Cuma Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan supaya bisa melewati ini gitu. Banyak orang berdoa, akhirnya apa? Doanya mereka nggak terjawab. Akhirnya mau nggak mau di kemarin Februari itu ring yang ketiga dan di rotabrator. Di rotabrator waktu saya di ring yang kedua saya bilang, Pak Kom, saya takut sebenarnya. Takut apa? Takut mati. Iya, takut mati, bener. Kayak masih muda tapi sudah kena penyakit ini gitu. Apa? Takut meninggal gitu. Meninggal di usia muda. Terus akhirnya Pak Kom beri kekuatan, katanya kamu punya iya ya, aku punya Roh Kudus ya. Aku aktifkan Roh Kudus dalam hidupku gitu. Akhirnya di yang ketiga itu sama sekali nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Sekalipun waktu itu malam sebelum operasi pagi, malam dokter bilang ini operasi beresiko, gitu. Sangat beresiko, keluarga dipanggil semua karena ini pembuluh darah besar, utama yang buntunya 90% waktu itu. 90% karena waktu yang kedua itu mau dipasang, tapi keras keraknya. Jadi diterapi obat dulu selama 3 bulan, dan yang bulan yang kemarin Februari dicek lagi masih ada, dan ternyata agak keras ini. Waduh, dokter bilang ini sangat berisiko. Besok kita pakai cara rotabrator, dimasukkan alat dari seperti biasa dari kaki ke jantung. Ini kalau nggak berhasil, katanya dokternya seperti itu, mau nggak mau langsung bypass gitu. Tapi usia masih muda bu, gitu kata dokternya. Oh iya dok, saya cuma bilang lakukan yang terbaik gitu, gitu. Yang dokter bisa, selebihnya saya berserah sama Tuhan gitu. Sehingga ternyata pagi sudah masuk ke ruang operasi, dan waktu di ruang operasi banyak pasien juga. Dan waktu saya masuk ruang operasi itu tidak ada kayak apa ya, aduh khawatir gimana, gak ada pikiran apa-apa. Dan saya waktu masuk operasi itu di layar itu di sini gambar jantung, semua persiapan yang ada. Jadi layar seperti ini dibagi 5. Jadi waktu itu ini jantung saya, ini pembuluh darah, terus ini ada oksigen dan lain-lain. Itu kelihatan. Jadi saya dibius lokal. Jadi saya merasa. Nah, waktu dipasang ring yang ketiga setelah di rotabrator, jadi kan suara mesinnya nging gitu. Cuma terima kasih Tuhan gitu. Masuk, dan sampai akhirnya dokter bilang sudah selesai, sudah dibur. Karena apa? Karena tiba-tiba pembuluh darahnya itu empuk dan keraknya itu juga empuk. Jadi langsung di rotabrator, digerus. Jadi waktu digerus tuh sini rotabratornya kelihatan. Jadi sini keraknya nembus tuh, harus lihat. Terus jantungnya sini juga berdetak, ada spider jaringan pembuluh darah yang kalau kita berdetak itu dia ngeluarin darah. Akhirnya siap ya mas, ini mau dipasang ring katanya gitu. Sepertinya sakit katanya. Oh iya dok gitu. Dan waktu dipasang yang pertama, aduh
itu sakitnya di dalam tuh belum pernah Charles rasain seumur hidup. Itu sakit yang paling sakit. Dan Charles nyanyi itu bagi Charles nyanyian terindah. Haleluya, haleluya, saat mas gitu sama terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sakitnya luar biasa waktu dibuka itu. Selama 1 jam diam, tapi waktu sakit itu di mata Charles tuh kayak ada gambaran Tuhan Yesus disalib. Ini masih sakit aku. Oh iya Tuhan, aku cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan doa-doa teman-teman yang lain tuh katanya nggak dijawab Tuhan. Katanya kamu minta imidasi, minta jantung baru, ini kan nggak dijawab Tuhan. Tapi aku percaya, sekalipun aku harus operasi, sekalipun aku harus melewati ini, aku tetap percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihiku, gitu. Roh Kudus ada di dalamku, gitu. Aku tetap percaya, sekalipun kesakitan yang ada. Dan waktu di tempat itu gak ada orang sama sekali, hanya dokter dan saya. Di saat itu kayak diuji, ya udah, ini imanmu, seberapa besar imanmu? Katanya di situ kayak, katanya kamu punya Roh Kudus, katanya kamu punya Tuhan. Lihat, Tuhanmu juga jawab doamu. Jadi di telinga tuh kayak diintimidasi seperti itu. Tapi aku tetap ngomong, sekalipun aku harus masuk meja operasi, dan sekalipun harus lewat, mau di bypass kayak atau dibawa pulang Tuhan, aku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Jadi sekalipun kita dalam kesulitan, dalam apa, kita harus tetap percaya bahwa Yesus tuh baik, Roh Kudus tuh tetap ada. Jadi saat kita diuji, apakah kita ilalang atau kita gandum, itu akan terlihat bagaimana ujian itu yang akan memurnikan kita gandum atau ilalang. Sekian saya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum firman, kita nyanyikan 1 buah lagu. Lagu ini menceritakan orang yang dulu pernah buta mata rohaninya dan dibukakan oleh Tuhan.
sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pujian-pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian ini boleh membukakan mata rohani kami ya Bapa, juga mata hati kami ya, rohani kami ya Tuhan. Bapa, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang keluar adalah benar-benar daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan bukan hanya dengan telinga Tuhan, tapi dengan hati kami, sehingga firman yang keluar boleh masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.